Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Friska Santiaga dengan NIM 1193084 dan rekan saya Putri Audrey dengan NIM 1193042 akan menjelaskan mengenai ENSO atau El Nino Short-Term Oscillation dan IOD atau Indian Ocean Dipole. Kita akan membahas pengertian, proses, dan dampak dari fenomena ENSO dan IOD itu sendiri. ENSO merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut atau SPL di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Fenomena ini memainkan peranan penting terhadap variasi iklim tahunan. Sedangkan Indian Ocean Dipole atau IOD merupakan penyimpangan iklim akibat dari interaksi laut dan atmosfer di perairan Hindia. Interaksi ini membuat tekanan meningkat di Samudra Hindia bagian timur yang menimbulkan aliran massa udara yang berembus ke barat dan mengakibatkan turunnya SPL di sekitar pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera. Sementara pantai di dekat timur Afrika mengalami kenaikan SPL atau suhu permukaan laut. Selanjutnya, proses dari fenomena ENSO dan IOD akan dibahas oleh Putri. Bagaimana proses dari El Nino Short-Term Oscillation? Selama fase netral, angin yang stabil bertiup melintasi Samudra Pasifik dari timur ke barat. Angin ini menumpuk perairan hangat di Pasifik Barat. Sebaliknya, suhu air di timur lebih rendah karena angin pasat. Perbedaan suhu di seluruh Samudra Pasifik menyebabkan udara naik ke Australia Utara dan turun di dekat Amerika Selatan. Untuk fenomena La Nina, angin pasat bertiup lebih kencang memperluas perairan hangat di sisi tropis Australia Pasifik menuju samudra yang dingin di Amerika Selatan. Ini meningkatkan suhu dari timur ke barat dan membuat sirkulasi Walker lebih kuat. Dengan suhu laut yang lebih tinggi, akan menyebabkan penguapan yang lebih besar, awan yang lebih banyak, dan curah hujan menjadi tinggi di Pasifik Barat. Di sisi lain, fenomena El Nino berlawanan dengan fenomena La Nina. Angin akan melemah dan memungkinkan perairan menjadi lebih hangat. Saat suhu di Samudra Pasifik meningkat dan kelembapan atmosfer berada di atas perairannya, akan terjadi pembentukan awan dan curah hujan yang akan meningkat, sehingga tekanan udara pun meningkat dan menyebabkan awan akan terhambat pertumbuhannya. Beralih ke IOD, Indian Ocean Dipole merupakan penyimpangan iklim akibat dari interaksi laut dan atmosfer di perairan Hindia. Pada fase netral, sirkulasi Walker di bagian dekat permukaan akan mengalir dari Samudra Hindia ke atas perairan Indonesia karena suhu muka lautnya sedikit lebih hangat. Pusat konvektif berada di atas wilayah benua maritim Indonesia yang membentuk hujan di kawasan tersebut hingga ke wilayah Australia. Pada fase negatif, suhu muka laut di benua maritim Indonesia menjadi lebih hangat dari biasanya. Konsekuensinya, sirkulasi Walker baratan menjadi lebih kuat yang kemudian meningkatkan konvektif di atas Indonesia lebih besar dibanding saat fase netral. Peningkatan sistem konvektif tentunya akan meningkatkan curah hujan yang terjadi di atas wilayah Indonesia hingga juga Australia. Pada fase positif, sirkulasi baratan melemah yang memungkinkan kolom panas bergeser ke sebelah barat ke wilayah Afrika. Hal ini akan diikuti dengan berpindahnya pusat konvektif ke wilayah Afrika, dan akan terjadi peningkatan curah hujan di kawasan tersebut. Sebaliknya, pengurangan curah hujan akan terjadi di kawasan timur Samudra Pasifik. Fenomena El Nino memiliki dampak yang sangat besar, yaitu terhadap curah hujan, di mana tergantung pada besarnya intensitas dan pengaruhnya terhadap wilayah tersebut. Wilayah pegunungan biasanya lebih peka terhadap El Nino, dengan ciri-ciri penurunan curah hujan tahunan lebih besar 30%, sementara wilayah pesisir barat dan timur penurunannya sebesar 15%. Dampak ini juga dirasakan terhadap pola tanaman, karena para petani mengelola tanaman yang sangat bergantung terhadap curah hujan di wilayah tersebut. Penurunan curah hujan akan meningkatkan peluang kegagalan dan pergeseran pola tanaman akibat keterbatasan air. Terhadap perikanan, El Nino juga berdampak yang sangat signifikan karena peningkatan klorofil A sehingga biota laut akan bertambah. Dampak El Nino ini juga berdampak terhadap bencana alam, yaitu kekeringan yang berkepanjangan. Dampak La Nina.
La Nina memberikan dampak yang beragam di wilayah Indonesia, terutama dampak terhadap curah hujan bulanan dan musiman. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Pada bulan September, Oktober, November, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Sedangkan pada Desember, Januari, Februari, dan Maret, April, Mei, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Lalu, karena curah hujan yang meningkat, ini memungkinkan adanya peningkatan penyakit malaria. Hal ini dikarenakan pada musim hujan besar kemungkinan akan terjadi peningkatan jumlah tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti, di mana ketika hujan akan ada semakin banyak genangan air dan sampah yang dapat memicu berkembang biaknya nyamuk membawa virus dengue tersebut. Dampak dari fenomena IOD akibat dari pergeseran zona konveksi yaitu zona hujan yang akan bergeser ke arah barat, sehingga di Indonesia akan mengalami kekeringan. Sebaliknya, untuk di daerah perairan timur Afrika dan daratan India akan mengalami hujan yang berlebihan dan berimplikasi pada tingginya wabah Rift Valley yang dibawa oleh nyamuk. Sementara untuk di daerah barat Australia, musim dingin akan terasa yang amat sangat kering. Salah satu daerah di Indonesia yang pernah mengalami dampak dari fenomena ENSO dan IOD yaitu di sekitar perairan Pulau Jawa termasuk perairan Karimun Jawa. Fenomena ENSO dan IOD positif pada September 2015 ini menunjukkan bahwa pada saat fenomena tersebut berlangsung, terjadi penurunan nilai SPL dengan anomali SPL rendah hingga sedang. Anomali SPL yang rendah tersebut terjadi karena adanya penumpukan massa air hangat di Samudra Pasifik bagian timur dan Samudra Hindia bagian barat. Fenomena ENSO dan IOD negatif menampakkan bahwa pada saat fenomena tersebut berlangsung terjadi peningkatan nilai SPL di perairan sekitar Pulau Jawa, termasuk perairan Karimun Jawa dengan anomali SPL sedang hingga tinggi. Fenomena IOD negatif dengan SPL dingin di Samudra Hindia bagian barat menyebabkan angin dari Australia yang bertiup dengan intensitas kuat menuju Samudra Hindia bagian barat dibelokkan ke kanan menuju Samudra Hindia bagian timur, sehingga terjadi pengumpulan massa air hangat di sekitar Pulau Jawa termasuk perairan Karimun Jawa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.